pagi adik-adik semuanya. Di video sebelumnya kita sudah ngebedah perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning. Kita tahu bahwa AI adalah payung besarnya. Nah, machine learning ada di dalamnya dan deep learning adalah inti yang lebih spesifiknya lagi. Nah, pertanyaannya, apakah konsep ini muncul begitu saja? Tentu tidak dong, ya kan? Nah, perjalanan ini memakan waktu puluhan tahun. Dalam 10 menit ke depan, kita akan menganalisis hubungan hierarkis dan perkembangan dari AI ke deep learning dalam konteks sejarah dan teknologi. Kita akan melakukan perjalanan waktu dari awal mula mimpi AI hingga revolusi deep learning yang kita alami hari ini. Oke, perjalanan kita dimulai pada masa awal kelahiran AI di tahun 1940-an hingga 1950-an. Disinilah fondasi AI didirikan oleh para ahli matematika dan ilmuwan saraf. Pada tahun 1943, Warren and Walter melakukan sesuatu yang fundamental sekali. Mereka menciptakan model komputasi pertama untuk neuron biologis. Mereka menunjukkan bahwa jaringan neuron sederhana dapat melakukan operasi logis. Ini adalah percikan api pertama kali ide bahwa pemikiran bisa dihitung. Next, lalu pada tahun 1950, seorang jenius bernama Alan Turing mengajukan sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya lewat permainan imitasi yang sekarang kita kenal dengan tes Turing. Apa sih itu tes Turing? Ini adalah kriteria untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Bayangkan aja nih, Anda mengobrol lewat teks dengan kedua pihak, satu manusia, satu mesin. Jika Anda tidak bisa menebak mana yang mesin, maka mesin itu lulus tes. Tes Turing ini sangat penting karena ia menetapkan tujuan dan tolak ukur untuk seluruh bidang AI. Mimpinya telah ditetapkan. Oke, nah mimpi itu memicu era berikutnya, AI klasik pada tahun 1950-an hingga 1980-an. Pada masa ini, fokus utamanya adalah meniru kecerdasan manusia melalui logika formal dan representasi simbolik. Pendekatan ini disebut symbolic AI. Nah, ini seperti mencoba mengajari seseorang bermain catur dengan memberinya buku aturan lengkap. Bukan dengan latihan, tapi dengan aturan. Para peneliti percaya bahwa kecerdasan dapat direplikasi dengan memanipulasi simbol dan aturan logis. Contohnya, termasuk program yang bisa memecahkan masalah matematika atau bermain catur. Nah, puncak dari era ini adalah pengembangan expert system atau sistem pakar di tahun 70-an dan 80-an. Nah, ini adalah sistem berbasis pengetahuan yang menggunakan seperangkat besar aturan if-then. Aturan ini tidak dibuat oleh mesin, tapi dibuat secara manual oleh para ahli manusia. Misalnya, seorang dokter ahli memasukkan semua pengetahuannya ke dalam sebuah sistem. Jika pasien demam dan batuk, maka kemungkinan dia flu. Nah, sistem ini berhasil ternyata, tapi hanya dalam domain yang sempit, seperti diagnosis medis atau konfigurasi komputer. Masalahnya, membuat aturan manual untuk segala hal di dunia nyata itu mustahil. Keterbatasan AI klasik inilah yang memicu pergeseran besar. Kita memasuki era AI modern atau era machine learning klasik,
dari tahun 1980-an hingga awal 2010-an, fokusnya bergeser dari memprogram aturan secara eksplisit menjadi membiarkan mesin belajar dari sebuah data. Ini adalah perubahan paradigma. Jadi, alih-alih memberi buku aturan catur, kita sekarang menunjukkan 10.000 pertandingan catur dan berkata, pelajari sendiri polanya. Tentu seru bukan? Nah, salah satu pendorong utamanya adalah penemuan kembali dan popularitas algoritma backpropagation pada tahun 1980-an. Ini adalah metode yang efisien untuk melatih jaringan saraf tiruan atau biasa kita sebut ANN. Nah, tapi bukan hanya ANN. Era ini didominasi oleh algoritma machine learning, statistik, dan probabilistik. Anda mungkin pernah mendengar beberapa di antaranya. Contohnya, seperti support vector machine atau biasa disingkat dengan SVM, decision tree, dan random forest. Dan algoritma clustering seperti K-means. Ini adalah kuda pekerja dari machine learning yang masih sangat banyak digunakan hingga hari ini. Oke, dan itulah yang membawa kita ke era saat ini sekarang. Revolusi deep learning yang dimulai sekitar tahun 2010. Nah, kenapa tiba-tiba meledak? Ada yang tahu nggak? Apa yang berbeda dari jaringan saraf tiruan di tahun 80-an? 3 faktor pendorong utama adalah 1. Big data. Ketersediaan dataset pelatihan yang sangat besar. Model deep learning haus akan data. Dan kini kita memilikinya. Itu yang pertama. Yang kedua, hardware atau perangkat keras. Penggunaan Graphic Processing Unit atau GPU awalnya dibuat hanya untuk game. Ternyata arsitektur GPU sempurna untuk menjalankan perhitungan paralel yang masif dalam pelatihan deep learning. Ini mempercepat pelatihan dari berbulan-bulan menjadi berhari-hari. Yang ketiga, algoritma, pengembangan teknik baru untuk meningkatkan model. Deep learning mengacu pada ANN yang memiliki banyak sekali lapisan tersembunyi. Perbedaan paling krusial dari machine learning klasik adalah model deep learning mampu melakukan fitur extraction secara otomatis. Artinya, kita tidak perlu lagi memberitahu model fitur apa yang paling penting. Mesin itu sendirilah yang akan belajar, misalnya bahwa untuk mengenali wajah, ia perlu melihat pola tepi, lalu bentuk hidung, lalu konfigurasi mata. Ini menghilangkan ketergantungan pada fitur engineering manual. Oke, jadi adik-adik semua, kita telah mengikuti histori waktunya. Kita telah berevolusi dari AI klasik yang berbasis aturan manual ke machine learning klasik yang belajar dari data dengan fitur yang kita tentukan. Hingga deep learning yang mampu belajar secara lebih mendalam dan menemukan fiturnya sendiri. Tentu asik bukan? Nah, di video selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana teknologi canggih ini muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. See you soon, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.